Reza Gladys diwakili pengacaranya Julianus Sembiring merespon keputusan pihak Polda Metro Jaya untuk memperpanjang masa penahanan Nikita Mirzani. Julianus Sembiring menerangkan perpanjangan tersebut sudah menjadi hak penyidik merujuk pada hukum acara pidana. Soal ucapan pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bahmid mengenai bukti, menurut Julianus Sembiring kurang tepat adanya. Pengacara Reza Gladys menduga penambahan ini karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari pihak lain ataupun pendalaman berkas. Sementara itu, Reza Gladys sudah dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Dari keterangan tersebut, Julianus mengatakan mungkin saja akan ada penetapan tersangka baru selain Nikita Mirzani dan Mail Saputra. Seperti diketahui, selain Nikita Mirzani dan Mail Saputra, ada nama Dr. Oki Pratama dan Dokter Detektif yang juga dilaporkan Reza Gladys dalam kasus dugaan pemerasan. Karena itu, Julianus Sembiring meminta penyidik Polda Metro Jaya kembali memanggil Dr. Oki Pratama dan Dokter Detektif untuk diperiksa. Sejauh ini, pihak Reza Gladys merasa cukup atas bukti yang diberikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum pun mempercayakan pihak berwenang untuk mengusut kasus kliennya hingga tuntas. Sebelumnya, Nikita Mirzani yang diwakili pengacaranya Fahmi Bahmid mengatakan masa penahanan kliennya diperpanjang hingga 30 hari ke depan. Itu artinya Nikita Mirzani masih akan mendekam di rutan Polda Metro Jaya sampai 1 Juni 2025. Fahmi Bahmid sebenarnya tidak mempersoalkan perpanjangan masa penahanan Nikita Mirzani. Namun yang menjadi pertanyaan dirinya, mengapa jika pihak lawan yakin memperkarakan tersebut, bukti-bukti yang hadir justru belum bisa membuat kliennya diadili di persidangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi tersangka NM dan tersangka IM resmi diperpanjang masa penahanannya sampai 30 hari ke depan, dan ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya hari ini 2 Mei 2025. Rencananya minggu depan penyidik akan mengirimkan kembali berkas-berkas kepada JPU dan harapannya bisa naik ke P21. Tapi penyidik juga belum bisa berjanji dan memastikan apapun. Selangkah lagi menuju keadilan, kita kawal terus kasus ini, kasus dugaan tindak pidana pengancaman atau pemerasan melalui media elektronik atau tindak pidana pencucian uang. Kita kawal terus sampai kasus ini bisa naik ke tahap P21 dan keadilan bisa terbuka seterang-terangnya. Polda Metro Jaya resmi merilis informasi terkait dengan perpanjangan masa tahanan tersangka NM dan IM selama 30 hari ke depan terhitung sejak hari ini 2 Mei 2025. Perpanjangan masa tahanan tersangka NM dan IM ini berdasarkan surat perpanjangan masa tahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dijelaskan lagi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Bapak Ade ini bahwa kedua tersangka ini diduga melakukan pelanggaran tindak pidana yaitu pengancaman, pemerasan melalui media elektronik, serta dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan diinformasikan juga bahwasanya minggu depan terhitung sejak hari ini penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini akan kembali mengirimkan berkas perkara kedua tersangka itu ke Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa ya kasusnya Nikita Mirzani belum juga di P21 alias dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, padahal penahanan sudah diperpanjang beberapa kali? Jawabannya mungkin menurut saya ada pada pasal-pasal yang dipakai, guys. Pada pasal 368 KUHP tentang pemerasan, lalu ada pasal 27B Undang-Undang ITE yang baru yang diubah pada tahun 2024, dan bahkan ada pasal TPPU. Semua itu butuh upaya pembuktian yang tinggi dan teliti, guys.
Sekali lagi saya katakan bahwa dalam praktiknya guys, seringkali polisi dan jaksa punya penafsiran yang berbeda. Jadi polisi mungkin merasa cukup tapi jaksa belum tentu yakin, karena jaksalah yang akan maju di pengadilan dan harus meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara sah. Jangan lupa guys, bahwa pasal 368 KUHP butuh unsur paksaan disertai ancaman kekerasan yang nyata dan real, bukan sekedar tekanan verbal atau sosial. Sementara pasal 27B Undang-Undang ITE menambah beban pembuktian karena harus membuktikan bahwa distribusi informasi elektronik dilakukan dengan niat untuk memeras, bukan sekedar menyampaikan sebuah fakta. Nah, jadi bisa saja ya jaksa masih menganalisis apakah benar ancamannya memenuhi unsur kekerasan, apakah distribusinya memang dengan maksud memeras, dan apakah benar adanya aliran dana yang cukup signifikan untuk menarik TPPU. Jadi pada dasarnya belum P21 bukan berarti tidak ada bukti ya guys, tapi bisa jadi jaksa masih butuh waktu untuk memastikan bahwa semua unsur pidana terpenuhi. Karena penegakan hukum itu bukan lomba cepat-cepatan guys, tapi lomba akurat dan adil. Kalian bingung gak sih soal kasusnya Nikita Mirzani sama dokter detektif? Kita mulai dari kasusnya Nikita Mirzani dulu ya. Seorang Nikita Mirzani aja itu ditahan, tapi tentang bukti-buktinya itu belum P21 sampai sekarang dan diperpanjang terus. Bagaimana kita yang orang awam yang gak ngerti hukum, sementara anggaplah diri kita itu misalkan orang susah bermasalah dengan orang punya duit. Contoh, bakal misalkan ditangkap aja dulu, nanti buktinya dikumpulin ntar aja, yang penting dia ditahan dulu. Ini gimana konsepnya? Ini udah nggak tahu nih, masih ibarat kan buktinya nggak cukup, tapi terus dicari-cari dulu, dibebasin lah gitu loh. Ini aneh gimana? Ini pertanyaan buat pihak kepolisian. Yang kedua, pertanyaan juga nih buat pihak kepolisian, buat dokter detektif. Kasus persekusi itu udah lebih dari 100 hari. Banyak orang yang nonton, banyak orang yang ibaratkan nonton tuh sampai 1,5 juta orang. Aku pun awalnya bisa ngeliat kok live ini rame banget. Ngeliat tuh, waduh ini udah nggak bener nih, namanya orang dilabrak dengan cara dihina, ada sedikit maaf ya, itu kan perempuan, ada kekerasan diserang beberapa orang, banyak orang. Ini sampai mana kasusnya? Hal yang udah jelas ada buktinya nggak ditahan, tapi orang yang buktinya belum lengkap udah ditahan. Konsepnya bagaimana Bapak Polisi? Maaf Pak, saya orang awam yang nggak ngerti hukum. Tolong dijelasin. Makasih. Guys, doain aja nih ya, minggu depan pasti rame nih. Karena masa perpanjangan penahanan Nikmir itu udah beres loh tanggal 2 Mei. Nah, semoga Nikmir ini saat dilepaskan itu keluar SP3 dari pihak kepolisian. Supaya Nikmir ini saat dilepaskan tuh bener-bener bebas dari segalanya dan penyidikan pun dihentikan. Tetapi kalau saat Nikmir ini dilepaskan tapi belum ada SP3, ini juga agak waspada. Karena apa? Walaupun dilepaskan, tetap aja proses penyidikan masih bisa berlangsung ya. Dan semoga kita doain aja nih, dalam seminggu ke depan tidak sampai P21. Kalau sampai P21, buat gua pribadi ya, ini meragukan loh. Kesannya seperti dipaksakan. Kenapa? Karena pertama, yang gua dengar katanya jaksa pun sampai P19 melimpahkan berkas perkara lagi ke kepolisian karena dianggap belum lengkap. Lalu RG katanya setelah 2 minggu masa perpanjangan penahanan Nikita Mirzani itu malah memberikan tambahan bukti lagi. Yang artinya kan bukti yang udah ada itu sebenarnya benar-benar tanda tanya gitu istilahnya, artinya nggak lengkap. Makanya jaksa terus mengembalikannya lagi dan dianggap tidak lengkap ya. Jadi kalau berdasarkan ini semua, pandangan gua, kalau sampai P21 itu kayaknya kesannya dipaksakan. Dan kalau sampai P21 itu terjadi, maka Nikmir pun belum bisa lepas loh, karena beralih dari tahanan kepolisian menjadi tahanan kejaksaan ya. Kita semua memang sedih, tapi gue yakin sejelek-jeleknya Nikmir kalau sampai ada P21 prima kejaksaan, tetaplah gue yakin saat pengadilan Nikmir pasti akan bebas. Kenapa coba gue bilang gitu? Ingat nggak kalian? Waktu Nikmir pertama kali tahan pun dia santai, bahkan keren fashionnya. Terus yang terakhir gue lihat kemunculan Nikmir pada saat jadi saksi Isa Sega di sana, Nikmir tenang loh, dan dia dandan cantik loh, walaupun berstatus tahanan di sana. Beda kalau misalnya orang lain, kalau statusnya tahanan kan seenggaknya kucel atau apa, stres atau apa. Nikmir enggak, dia santai. Artinya memang sudah ada strategi dan dia sudah tahu jalan ceritanya seperti apa. Makanya dia santai. Makanya, dan ingat ya, kalau sampai Nikmir lepas, entah itu lepas nanti minggu depan atau divonis bebas oleh pengadilan,
teman-teman yang deg-degan itu pihak yang melaporkan Nikmir loh. Itu udah pasti akan berbalik. Nikmir bisa saja nih melaporkan balik dengan tuduhan palsu. Dan itu saksinya pihak kepolisian sendiri, dan udah pasti musuhnya ini pasti masuk jeblos langsung gua. Gue yakin itu semua. Ya, jadi doakan saja. Dan bener, Doktif pun sampai bilang, kalau sampai Nikmir keluar, wah, Doktif sendiri katanya angkat tangan katanya. Artinya apa? Bener-bener Nikmir ini bener-bener akan menghabisi semua musuh-musuhnya itu. Dan itu keren banget gue bilang. Ayo maju Nikmir, gue percaya apapun yang lo lakukan, itu demi membela masyarakat, tidak ada unsur pemerasannya. Karena aneh, kalau benar-benar ada unsur pemerasan, tidak mungkin cicil, tidak mungkin ada negosiasi, dan tidak mungkin tiba-tiba menawarkan diri malahan ngasih uangnya kalau produknya tidak bermasalah. Jadi yang harus dipertanyakan ini adalah pihak yang melaporkan Nikmir ini. Ya, jadi guys, pantengin minggu depan, pasti seru nih. Antara Nikmir dilepaskan atau Nikmir menjadi P21. Semoga saja Nikmir dilepaskan dan keluar langsung SP3. Doain aja itu semua ya guys ya. Jangan sampai P21 kasihan Nikmirnya, kasihan anak-anaknya, kasihan si Lolinya, nggak ada aminnya, bener nggak? Walaupun P21 di kejaksaan, belum tentu juga Nikmir ini bakal ditahan ya. Karena bisa saja divonis bebas oleh pengadilan. Nah, cuma gue bingung nih, katanya dalam tingkat pengadilan itu, tingkat kepolisian, ada yang dinamakan perkara sulit, perkara sangat sulit, atau perkara sedang. Nah, nggak tahu nih Nikmir ini masuknya perkara apa. Yang gue baca sih katanya ini termasuk perkara yang sulit. Yang gue khawatirin ada perpanjangan penahanan lagi di pihak kepolisian. Dan kalau seandainya ada perpanjangan lagi penahanan di pihak kepolisian, itu termasuk ilegal loh sebenarnya. Ya, jadi doakan aja buat Amin Nikmir, semoga cepat beres. Sabar Nikmir, 6 hari lagi kita lihat. Oke?